Baiklah, kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami ucapkan selamat bergabung di siang. Kita alhamdulillah bisa bertemu kembali di dalam rangka webinar cara membuat mind map untuk pemula. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Ibu Isti akan memberikan materi tentang untuk pemula yang ilmunya akan sangat berguna buat kita. Baiklah, sebelum sampai kepada acara lanjutan, kami ingatkan kepada seluruh kita bahwa materi hari ini adalah Ibu Isti kita dari bekerja sehari-hari di SMK 5 bertindak sebagai presenter, kemudian moderatornya Bapak Wahyono Bintaro SPD, beliau adalah GM di Prima Agama. Saya sendiri Endah Hendrayani mengajar sehari-hari di SMA Negeri 9. Saya sampaikan kepada para peserta semuanya bahwa mohon kiranya untuk mematikan videonya, kemudian untuk mikrofon juga mohon untuk dimatikan. Yang berikutnya, ketika ada ingin bertanya silakan membuat chat di anyone atau kemudian kalau ingin berdialog silakan untuk melambaikan. Baiklah, untuk memulai acara ini sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Yono untuk memandu acara ini. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Enda. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Sangat jelas sekali. Oh iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Enda ya, pembawa acara yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti dari seminar online pada hari ini dengan tema cara membuat mind map untuk pemula. Nah ini sangat menarik ya, salah satu pilar dari pendidikan yang disampaikan oleh UNICEF adalah learning how to learn ya, jadi belajar bagaimana caranya belajar. Nah, saya kira mind map ini adalah cara untuk kita mempermudah belajar gitu ya, membantu untuk mempelajari banyak hal. Nah, seperti tema utama kegiatan kita hari ini ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menyimak materi terbaik tentang cara membuat mind map untuk pemula. Dan kita layak bersyukur ya, karena kita akan langsung mendapatkan materi ini dari salah satu guru di SMK Negeri 5 Bekasi ya. Sedikit mengenai CV beliau ya, Ibu Isti Yuwanita. Boleh saya bacakan sedikit. Nama lengkapnya adalah Isti Yuwanita, tempat tanggal lahir di Jakarta 12 Juli 1985 ya. Alamat tinggal sekarang di Jalan Telaga Sarangan E nomor 215 Rawalumbu Bekasi. Beliau pernah kuliah mengambil jurusan S1 program studi pendidikan teknik elektro di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman mengajar, pernah mengajar di Bintang Pelajar dan saat ini mengajar di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi kesempatan ini sangat baik ya untuk kita sama-sama belajar mengenai cara membuat mind map, terutama kalau kita sudah punya ide ya, kalau lupa, kalau nggak buru-buru tulis, nggak buru-buru kita buat mapping, itu hilang begitu saja, sayang sekali gitu ya. Dan mind map ini pun juga saya kira perlu buat pelajar juga untuk membantu mereka mempermudah
memahami pelajaran gitu ya. Jadi nanti baik silakan kita simak bersama materi yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Isti ya. Oke, rasanya mungkin tidak perlu lagi terlalu lama saya berkata-kata ya, langsung saja saya mohon dengan hormat kepada Ibu Isti untuk memulai presentasi kepada kita semua. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Ibu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Wahyono dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai nikmat darinya lah kita bisa sama-sama berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya untuk memaparkan materi. Mohon maaf, bukan bermaksud mengajarkan Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi sedikit apa yang sudah saya ketahui. Seperti itu. Baik, kalau misalnya kita bicara tentang mind map, sebenarnya buat apa sih gunanya untuk di kehidupan sehari-hari, bukan hanya pelajar. Betul sekali, bukan hanya guru ataupun pendidik, peserta didik pun juga sangat bisa terbantu untuk memahami materi pembelajaran dengan cepat, mudah mengingat, dan juga diharapkan nanti dalam prosesnya akan memperbaiki atau bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baiklah, kita coba. Merasa nyaman. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang cara membuat mind map untuk pemula. Kenapa dikatakan untuk pemula? Karena nanti akan dipraktikkan program yang mudah untuk dipraktikkan di rumah. Karena ada beberapa program yang bisa kita manfaatkan. Di sini nanti akan coba mempraktikkan menggunakan mind map. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, apa sih mind map? Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Jadi kita dapat mengakses informasi tersebut untuk kita ingat, mudah diingat, dan kemudian mudah diambil kembali apa yang sudah kita pelajari dengan cepat, dengan efektif dan efisien. Kemudian cara mencatat yang kreatif, efektif, secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Jadi kita langsung menggunakan cara kerja otak kita untuk membuat dari mind map ini, peta pikiran. Oke, selanjutnya kegunaan mind map itu untuk apa? Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh tentang pokok masalah atau area yang luas. Materi yang banyak kita bisa rangkum, misalnya kita bisa merangkum satu buku ataupun satu pokok bahasa menjadi di selembar kertas, ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Sama seperti halnya peta, yang pertama adalah fokusnya, kemudian nanti di sana ada jalan-jalan percabangan, kita mau pilih jalan mana yang akan kita tempuh. Kemudian bagaimana nanti kita akan pergi ke sana. Seperti itu, kita akan mengakses materinya jadi lebih cepat. Kemudian juga menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat. Karena menggunakan berbagai warna, kemudian juga berbagai gambar yang bisa kita masukkan ke dalam peta mind map itu. Kemudian kapan mind map bisa berguna? Yang pertama ketika menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. Kemudian ketika kita ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien, tepat. Kemudian ketika kita ingin menetapkan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi di sini tidak hanya untuk meringkas, tapi juga kita misalnya mau merencanakan sebuah acara, kemudian juga apa persiapan yang harus dilakukan sebelumnya, tujuannya apa, langkah mencapainya seperti apa yang dipersiapkan seperti itu.
Kemudian juga bisa ketika kita membaca buku, kemudian ingin menguasai isinya secara mudah dan cepat. Berarti di sini juga kita bisa memberikan satu penugasan kepada anak-anak, apakah mereka bisa dengan cepat mengingat informasi dengan membuat ikhtisar yang lebih kreatif berdasarkan daya pikirnya masing-masing. Di sini diharapkan anak jadi lebih kreatif dan bisa memanfaatkan otak kanan dan otak kirinya. Kalau otak kanan dan kiri sudah seimbang, mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran dia juga jadi lebih menarik. Oke, kemudian apa yang kita perlukan untuk membuat mind map? Kalau di sini akan dibahas bagaimana kita membuat manual menggunakan kertas dan juga nanti menggunakan program. Kalau kertas yang kita pilih adalah kertas kosong yang tidak bergaris, supaya tidak membingungkan pada saat nanti kita akan membuat bentuk-bentuk yang akan kita coba buat di sana. Kemudian kertas kosong tidak bergaris ditempatkan di landscape, jadi agak miring lebar ya, seperti ini landscape. Kemudian juga persiapkan pena dan pensil warna, karena nanti kita akan coba membuat berbagai warna yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang pasti dan yang sangat dibutuhkan yang utama adalah otak kita. Bagaimana nanti kita berpikir, bagaimana mengembangkan ide, dan kemudian imajinasi. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada 7 langkah membuat mind map. Yang pertama, mulai dari tengah kertas kosong. Jadi kita mulai di tengah, baru nanti kemudian gunakan gambar atau simbol untuk ide utama. Ide utama biasa ada di tengah-tengah, silahkan kalau Bapak Ibu atau anak-anak mau berkreasi menggunakan gambar yang sesuai dengan materi yang akan disajikan. Misalnya kalau mau materinya adalah alat transportasi, mungkin bisa di tengah-tengahnya itu menggunakan gambar mobil ataupun gambar pesawat dan lain-lain. Kemudian gunakan berbagai warna. Warna-warna yang memang lebih mudah untuk kita ingat. Kalau misalnya orangnya visual, lebih mudah mengingat warna, simbol itu akan membantu sekali. Kemudian juga dari cabang-cabangnya itu harus dihubungkan ke cabang utama. Cabang utama ke gambar pusat. Kemudian sudah ada cabang, kita buat ranting-rantingnya seperti pohon ya. Cabang, kemudian ranting berhubungan ke cabang dan seterusnya. Kemudian buat garis hubung yang melengkung. Kemudian gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Kemudian gunakan gambar. Memang pada penerapannya tidak hanya harus semuanya tulisan. Bisa digabung, kalau semuanya tulisan pun bisa. Kemudian bisa semuanya gambar juga bisa, atau dicampur antara tulisan dan gambar. Oke, kalau di sini step yang pertama mulai dari tengah kertas kosong. Di sini silahkan Bapak Ibu untuk menggambarkan atau memulai. Selanjutnya gunakan gambar simbol untuk ide utama. Silahkan di sini mau apa yang sudah dipaparkan tadi, mau gambarnya bebas. Kalau kita mau pakai tangan juga itu lebih bisa berkreasi banyak. Selanjutnya gunakan berbagai warna untuk setiap cabang-cabangnya. Ini satu cabang diusahakan satu warna. Misalnya hijau-hijau, tidak dicampur-campur karena nanti akan membingungkan otak kita pada saat memproses informasi. Kemudian hubungkan cabang-cabang utama ke pusat. Cabang-cabang utama ke pusat ini cabang terhubung. Buatlah garis hubung yang melengkung. Ya, dari cabang nanti buat garis-garis lagi. Kemudian gunakan satu kata kunci untuk tiap garis. Misalnya contoh 6 topi berpikir. Cabang yang pertama ada informasi. Di sini informasi berupa fakta, data, grafik, kemudian ada produktif, di sini ada pertumbuhan kreatif ide, dan seterusnya. Kemudian setelah ada cabang, di sini ada rantingnya lagi. Dan yang terakhir adalah gunakan gambar. Misalnya kita pakai grafik, kita taruh gambar yang sesuai atau mendukung, sehingga untuk mempermudah ingatan. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung saja coba untuk bagaimana memulai membuat mind map menggunakan
Kalau saya di sini menggunakan Mind Maple yang light, yang versi gratis. Di sini ada central topic. Central topiknya itu misalnya kita mau mencoba membuat tentang bebas. Kalau misalnya di sini mau merangkum buku, misalnya satu bab, ya babnya ditaruh di sini, atau mau membuat sebuah acara. Sudah terlihat ya, Bapak sekalian? Ya, di sini ada. Ya, sudah terlihat, Bu. Ya. Mohon maaf, tadi saya lupa. Di sini ada yang saya gunakan adalah Mind Maple yang light ya, yang versi gratis. Interface-nya tampilannya sama seperti Word biasa ya, ada file, save as, open, close, ada home, kemudian nanti bisa menambahkan gambar, kemudian ada select area, kemudian ada insert di sini, ada icon marker dan lain-lain, format, view, review. Nah, sini yang biasanya kita gunakan nanti adalah design tools yang style untuk membuat gaya daripada ya mind app yang kita buat pada pagi hari ini. Misalnya contoh tadi, kalau kita mau meringkas sebuah buku atau bab, maka kita langsung saja menempatkan di sini adalah topiknya. Misalnya babnya tentang komponen elektronika gitu. Kalau yang pada pagi hari ini kita coba, misalnya kita mau mengadakan kegiatan, biasanya yang kita persiapkan ada 6 pertanyaan mendasar. Di sini coba yang ada 5W1H, yang who, what, where, when, why, dan how. Kemudian di sini kita buat percabangannya. Bisa menggunakan klik kemudian ditarik, seperti itu, atau kita menggunakan spacebar, tinggal ditekan saja. Oke, atau setelah dia aktif, kolom yang main topik ini bisa kita enter saja. Kita buat 6. Bisa kita pindahkan caranya dengan klik. Setelah kotak ini aktif, ada tanda panah 4, silahkan ditarik saja garisnya melengkung seperti ini. Kemudian ditarik. Ya. Oke, tinggal kita letakkan dimanapun yang kita inginkan. Oke, setelah itu kalau kita ingin memperbesar tulisan dan atau mengganti fontnya, bisa kita klik saja, kemudian di style di sini silahkan fontnya bisa disesuaikan dengan keinginan, ataupun kita mau memperbesar berarti langsung kita pilih size-nya bisa 20 misalnya, seperti itu. Kalau di sini memang salah satu kelemahannya dia kita tidak bisa kotaknya ini kita bentuknya yang beda-beda gitu mau buat gambar. Tapi kalau ada di software yang lain, silahkan Bapak Ibu kalau mau dicek ada iMindMap dari Iowa, dia di sana bisa menggunakan objek sampai objek 3D juga bisa. Nah, di sini karena untuk pemula kita pakai yang standar saja. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Kemudian kita sesuaikan dari tiap cabangnya ini adalah warna yang biasanya nanti sama untuk warnanya. Satu cabang mewakili warna yang sama. Kita coba rubah dulu. Ya, double klik saja, kemudian fill-nya bisa diubah nanti. Misalnya kita ubah menjadi warna yang beda ya, merah misalnya. Di sini kita fill-nya pakai warna hijau. Di sini kita rubah lagi pakai warna ya ini, oranye. Ini juga bisa kita rubah. Stylenya bisa pakai warna misalnya abu-abu. Ini kita rubah menjadi warna ya agak kurang ya. Misalnya warna seperti ini. Dan yang terakhir bisa kita pakai warna putih misalnya. Bukan outline-nya. Outline juga bisa kita rubah. Nah, di sini sesuaikan saja dengan apa yang mau sesuai dengan kita pembuatnya. Kemudian juga
usahakan kalau dari topik ke dari sentral ke main topik di sini silahkan cabangnya itu bisa kita lebih besar dengan branch outline-nya, silahkan misalnya kita besarkan. Kalau misalnya mau warnanya sama, silahkan dipilih seperti itu. Ya, warnanya disamakan. Oke, ini juga demikian. Oke. Ya, yang main topik sama. Oke, diperbesar. Ini juga warnanya. Kemudian yang terakhir, karena ini putih tidak mungkin bisa kita menggunakan warna hitam, cuma ketebalannya yang diatur, seperti itu. Oke, kalau sudah nanti kita silahkan isi dengan materi yang ingin disampaikan. Misalnya di sini kita pilih siapa. Siapa yang akan menjalankan program itu atau kegiatan. Kemudian apa programnya bentuknya. Selanjutnya ada di mana. Di mana pelaksanaannya. Selanjutnya kita pakai kapan pelaksanaannya. Kemudian mengapa perlu dilaksanakan. Ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, setelah sudah ada cabang-cabangnya, kita bisa memasukkan gambar. Memasukkan gambar, misalnya contoh di sini kita pilih ada dua cara. Yang pertama bisa cari di library-nya. Di sini cuma terbatas. Ada animal, building, komputer. Ini baru sedikit sekali yang bisa kita manfaatkan. Atau kita bisa pilih dari memasukkan gambar itu sendiri. Di sini caranya insert, kemudian ada picture. Kebetulan saya sudah menyediakan sebelumnya, misalnya contoh kita pakai ya ini 6 pertanyaan gitu. Bisa kita klik kemudian dirubah ukurannya, disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kalau kita perjelas siapa yang melaksanakan, bisa kita pakai sama caranya insert juga siapa. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini. Bisa dikecilkan. Kemudian apa? Misalnya sama insert picture apa. Oke. Lanjut di mana? Oke. Kita insert lagi. Di mana? Oh, di mana? Pakai ini aja. Sebentar. Di sini ada misalnya kita pakai yang sudah jadi sini ada, klik, kemudian add to topic ya. Selanjutnya kapan? Kapan juga di sini misalnya kita pakai yang ada aja di sini. Nah, pakai jam gitu. Oke, silakan add to topic. Mengapa? Mengapa? Kita ambil apa sih yang sekiranya mendukung ya seperti ini. Kemudian bagaimana? Ya, kita masukkan bagaimana. Di sini ada. Kalau sudah dirasa kita mau mengedit lagi, silahkan dikecilkan saja, disesuaikan. Nah, sekarang kita akan membuat ranting-ranting dari cabang yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya di mengapa, di sini akan ada satu penjelasan atau kita tarik aja di sini. Subtopiknya adalah mengapa bisa terjadi. Berarti kita langsung bisa terjadi. Oke. Sedangkan di sini kita ada dua lagi cabangnya. Ranting-rantingnya yang pertama adalah
Kalau bagaimana kalau ada kendala misalnya. Kemudian di sini bagaimana caranya? Ya, kalau kita mau memperbesar tinggal disorot saja, kemudian seperti biasa di sini ada dipilih ukurannya, disesuaikan saja. Ya, ya. Kemudian warnanya pun disamakan karena dia masih satu percabangan. Dengan double klik, kemudian pilih fill-nya, ya disamakan dengan yang depannya di sini cabangnya, ranting-ranting ini. Kemudian kalau di sini putih, bisa kita samakan agar tidak terjadi kebingungan pada saat nanti memanggil materi tersebut dan memasukkan informasi ke dalam otak. Kalau kita sama, kayak tadi mau menambahkan gambar. Misalnya kalau ada kendala, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Ini kita pilihkan lagi. Kemudian caranya. Caranya juga sama. Kita masukkan gambarnya. Nah, ini. Oke. Yang terakhir adalah bisa terjadi. Oke, misalnya kita masukkan lagi. Oh, ini. Oke, sudah. Kalau mau dikecilkan bisa di bagian bawah ini prosentasenya. Oke, kalau misalnya dirasa sudah cukup, silahkan ditambahkan. Kalau misalnya di sini perlu ada informasi yang mendukung, misalnya ada ranting-ranting lagi siapa, misalnya kita mau menggelar pameran di sekolahan, pameran tentang kreativitas siswa. Maka siapa yang mau melakukan, nanti misalnya siswa kelas 12. Apa yang akan dipamerkan bisa ditambahkan lagi di sini berupa produk atau alat-alat yang sudah mereka buat, hasil karya mereka. Kemudian di mana? Di mana bisa di sekolah, nanti silahkan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kapan waktunya? Waktunya bisa pada saat apel, misalnya. Dan seterusnya, seperti itu. Kalau sudah, Bapak dan Ibu sudah yakin dengan yang seperti ini, atau bisa tadi mau ditebalkan ini tidak terlihat, boleh tinggal di sini stylenya, branch-nya, cabangnya silahkan dibuat. Oke, warnanya juga bisa dipilih. Oke, ini misalnya kita mau sekalian langsung disorot, kemudian ketebalannya bisa kita pilih. Seperti itu, usahakan juga jangan sama yang utama. Kalau sudah bisa kita save, bisa save di, mau diekspor kemana nih? Kalau yang main Mapleite yang gratis bisa ke Word, Excel, PowerPoint, ke image juga bisa. Kalau yang berbayar bisa sampai ke PDF. Coba misalnya kita ke image dulu. Oke, kemudian di sini kita 6 pertanyaan. Kita, ya. Oke, misalnya seperti itu, kemudian di save. Ini ukurannya silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu oke, kalau sudah, ya seperti ini hasil yang sudah jadi. Silahkan bisa dicoba untuk misalnya mau kita pakai untuk yang lain atau disebar ke siswa juga bisa. Kalau misalnya kita mau ekspornya ke PowerPoint juga bisa, silahkan tinggal kita tambahkan misalnya di sini 6 pertanyaan. Oke, save. Nanti hasilnya berupa PowerPoint. Seperti itu. Oke, nanti itu deh. Bisa lihat hasilnya di. Nah, seperti ini. Sudah ada di PowerPoint, tinggal ditambahkan untuk slide-slide yang lain. Seperti itu. Mungkin materi saya sampai di sini, Pak. Mudah-mudahan bisa dikembangkan, bisa untuk siswa ataupun guru. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan pada Pak Wahyu.
Baik, terima kasih Bu Isti. Pemaparannya cukup efektif, cukup baik sekali ya mengenai mind map tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya kalau mau bicara langsung, atau kalau mau lewat kolom chat juga bisa. Kami tunggu pertanyaannya. Nah Bu, saya mau tanya Bu, ini tadi nama programnya, nama aplikasinya apa ya Bu ya tadi ya? Mind Maple, Pak. Oh, Mind Maple. Iya. Jadi kita bisa pakai HP ya itu Bu ya membuatnya atau gimana? Oke, kalau Mind Maple yang saya download kemarin itu untuk Windows, Pak. Jadi pakai PC atau laptop. Oh gitu. Mungkin Tapi kalau pakai Android belum ya, nggak bisa ya? ada juga mungkin kalau yang Pro, Pak. Kalau yang Oh lain, gitu. iya. Oke. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Bapak Ikma nih Bu. Bagaimana kita tahu mind map yang sudah kita buat sudah pas, tidak terlalu banyak info ataupun terlalu sedikit info. Nah ini, Oke. gimana Bu? Oke, kalau menurut saya ya Pak, bagaimana sih kita tahu kalau yang kita buat udah pas pada saat kita mengakses gambar tersebut ataupun pada saat kita membaca kita sudah bisa memahaminya dengan langsung gitu cepat. Jadi kalau misalnya terlalu banyak juga, terlalu kata-kata semua ataupun tulisannya banyak, kitanya sudah pusing, berarti itu juga dan dibaca orang, kan masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang memang terbiasa dengan tulisan gitu, mungkin pada saat seperti itu menghadapi hal seperti itu mungkin dia bisa. Cuman orang yang visual biasanya kalau memang terlalu banyak tulisan dan warnanya monokrom gitu ya, hitam semua juga diaksesnya agak sulit seperti itu. Kalau menurut saya kita bisa mudah menghafalkan, kita bisa baca, kita bisa rekam, kita ingat, kemudian pada saat tertentu kita coba ditanya dan kita bisa mengambil informasi tersebut dengan cepat, itu sepertinya sudah efektif seperti itu. Dan tergantung dari kemampuan atau daya berpikir orang yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang nggak perlu juga terlalu kompleks gitu ya untuk membuat mind map itu. Yang penting adalah tujuannya sudah tercapai gitu ya Bu ya. Kita yang membacanya, kita yang memanfaatkannya bisa lebih mudah diaksesnya gitu aja Pak informasinya. Seperti itu. Iya. Siap. Baik, ada lagi mungkin ada pertanyaan, silakan. Bu, saya mau tambahkan pertanyaan lagi Bu. Jadi ini tadi kan bisa diekspor ke gambar ya, kemudian file ke PowerPoint gitu ya. Nah, ini berarti nanti juga bisa kita manfaatkan buat katakanlah kalau di kelas kita mau menyampaikan materi ke anak-anak dengan menggunakan mind map ini gitu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Jadi kita selain menggunakan kalau PowerPoint kan memang poin-poinnya di sini juga sama. Lebih mudah untuk kita tampilkan saja sedikit tentang gambar atau mind map di papan tulis. Kemudian dengan cepat kita mudah untuk menjelaskan dan anak-anak juga saya rasa lebih mudah menangkapnya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Jadi untuk mempelajari materi tertentu gitu ya bisa dengan mind map ya Bu ya. Iya. Kemudian juga yang pernah dilakukan menggunakan mind map itu pemanfaatannya seperti ini, Pak. Jadi anak-anak diberikan, baca buku tentang materi A misalnya. Kemudian kamu buat rangkumannya seperti itu. Silakan nanti dengan mudah mereka dengan senang hati biasanya kalau hanya monoton menulis narasi kan kadang kita juga agak kesulitan seperti itu. Dengan menggambar saja bisa langsung. Kemudian juga bisa digunakan pada saat gini. Kalau anak-anak yang awal-awal, tahap awal, gimana sih Bu menentukan pokok-pokok bahasanya seperti itu. Ada pengalaman teman saya menggunakan mind map itu sebagai catatan untuk dia ya istilahnya contekan gitu. Beliau silahkan boleh buka open book istilahnya tapi dari mind map gitu. Jadi pada saat itu anak-anak terpacu. Oh ya kalau materinya kira-kira nanti si ibu akan mempertanyakan masih ini. Oke, dia langsung membuat apa yang pokok-pokok dari bahasan itu seperti itu. Oke, iya. Bu, ini memang kalau untuk anak visual mungkin cocok ya Bu. Tapi kalau anak yang auditori gimana Bu pengalaman nih Bu? Misalnya anaknya gaya belajarnya itu auditori ya mendengar. Oke. Memang kalau di sini kelemahannya karena mind map ini adalah tampilannya visual, mungkin
agak kurang begitu efektif untuk anak-anak yang auditori, namun kita bisa mensiasatinya dengan media yang lain. Misalnya sudah ada, nanti kita coba merekam atau menggunakan suara, bisa pakai yang kemarin media-media yang sudah ada, pakai screen capture dan atau lain-lain, kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi ada lagi tambahan untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Seperti itu, Pak. Oke, iya, menarik, siap. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan bisa raise hand atau mungkin bisa chat. Tadi ya sama tadi pertanyaan dengan Pak Hikmah, bagaimana siswa yang auditori tadi gitu ya. Terus kemudian kelebihan dan kelemahan mind map ini apa nih Bu? Jadi pertanyaan dari Bu Nurul Hidayati ya. Apakah lebih mudah di PC atau di HP? Okay. Silakan Bu. Oke, kalau mind map sudah dijabarkan yang barusan ya, sekedar diulang saja. Ini untuk versinya Windows, jadi kita menggunakan PC atau laptop, kemudian juga yang memiliki sistem operasi yang sama dengan program tersebut. Tapi kalau yang lain, mungkin saya tidak akan membahas yang lain. Mungkin ada yang bisa untuk Android ya Pak, seperti itu. Cuman kenapa saya menggunakan ini? Yang pertama ini versi gratisnya. Jadi kita bisa langsung aja nanti bisa search My Maple Lite gitu ya. Silahkan, masih bisa diakses sekarang. Nanti ada versi 1.6. Tadi selanjutnya adalah apa kelebihannya gitu ya Pak ya? Kelebihannya gimana tuh? Kalau untuk mind map itu bisa meringkas materi. Jadi dari banyak sekali materi kita bisa sampaikan hanya satu lembar atau satu gambar yang tadi kita buat. Kemudian juga bisa menonjolkan tampilan visual yang sesuai, tampilan visual yang menarik gitu. Oh, kalau misalnya biasa kita cenderung apa yang kita lihat itu lebih mudah untuk kita ingat dibandingkan dengan tulisan yang panjang dan banyak gitu. Kemudian juga cara penyusunannya sesuai dengan cara kerja otak. Kelemahannya seperti apa sih? Kelemahannya itu adalah mungkin kalau orang-orang yang hanya menggunakan otak kirinya aja, dia berpikirnya linier, tidak kreatif, mungkin agak susah di awal. Cuma kita bisa menyeimbangkannya dengan cara berlatih untuk membuat otak kita lebih kreatif lagi, seperti itu sih Pak. Tidak hanya menggunakan aplikasi, juga bisa menggunakan kertas ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau memberikan tugas sekarang, silakan rangkum bab tentang misalnya komponen elektronika. Nanti dikumpulkan, bisa silahkan di kertas anak-anak kemudian difoto seperti itu kalau tidak punya komputer. Tapi kalau punya komputer bisa memanfaatkan dengan aplikasi yang ada, baik online ataupun offline. Seperti itu Pak. Iya. Menarik sekali ya. Jadi tadi Ibu sampaikan salah satu best practice-nya anak-anak juga bisa disuruh membuat mind map gitu ya. Artinya pada saat ujian atau pada saat ulangan mereka boleh buka catatan tapi berdasarkan mind map yang mereka buat gitu ya. Jadi nggak boleh buka buku gitu ya. Tidak boleh. Boleh menuliskan rumus tapi tidak boleh menuliskan contoh soal seperti itu. Iya. Menarik. Ini mungkin bisa saya coba nanti nih ketika saya mengajar nih ya. Nah, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak mungkin bisa kita cukupkan ya. Luar biasa tadi pemaparan dari Bu Isti ya. Ya mungkin bisa diresume Bu, sedikit Bu, tentang apa yang tadi disampaikan mengenai mind map ini Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silahkan menggunakan salah satu metode ya. Silahkan menggunakan mind map ini kepada anak-anak untuk pembelajaran dan atau untuk mengajar agar anak-anak juga bisa lebih menarik, tampilannya lebih menarik sehingga mereka lebih mudah memahami, lebih mudah diingat dan mempercepat proses pencatatan seperti itu Pak. Ya. Iya. Dan mungkin selain buat untuk penggunaan pembelajaran bisa juga ya kita misalnya kita punya ide ya Bu ya, terus kita bingung nih mau nulisnya seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu caranya bisa dengan menggunakan metode mind mapping ini gitu ya Bu ya. Daripada nanti idenya hilang gitu kan ya kan. Ide itu kan bisa macam-macam gitu ya, bukan hanya tentang ide untuk mengajar tapi ide
mungkin misalnya bisnis Iya, ya, betul mungkin sekali. ide tentang yang lain-lain ya. Jadi dengan kita membuat mind map itu akan membantu kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif dari ide tadi gitu ya Bu ya. Betul. Dan juga misalnya juga penerapannya seorang programmer mau buat program gitu. Oh iya, pada Iya saat iya dia iya jalan iya. kemana ada ide langsung saja tangkap, jangan lewatkan karena Hmm, kalau sudah lewat nanti kita akan sulit lagi. Ya seperti itu. Jadi betul kesempatan betul. kadang-kadang tidak datang 2 kali, Pak. Jadi harus memanfaatkan secara lebih cepat dan Iya tepat. iya iya. Iya Gitu. kadang-kadang saya juga gitu Bu, lupa-lupa gitu. Aduh, perasaan pernah apa gitu ya, punya ide apa gitu kan. Terus karena kita nggak buru-buru membuatkan peta konsepnya atau mencatatnya jadi lupa, hilang Ya, gitu kan idenya. Iya iya. betul Siap. sekali. Ya. Sangat bermanfaat sekali Bu Isti pemaparannya. Terima kasih atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin kita cukupkan dari pemaparan Ibu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Enda selaku host. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wayono, terima kasih Bu Isti. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali. Apalagi saya sebagai guru olahraga harus banyak belajar nih Bu nih. Supaya anak-anak tambah menarik, punya perencanaan ketika belajarnya. Khususnya di saat WFH seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, ditarik kesimpulannya bahwa yang paling akhir kata-kata yang indah dari Bu Isti, ketika ada kesempatan kita pergunakan, jangan sampai kesempatan itu berlalu begitu saja. Itu yang penting di pembelajaran mind map ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, teman-teman mohon mengisi untuk absensi di presensi yang sudah ada di chat. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.